Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan ngajak kamu dulu, ayo kita pick a card. Kita mau lihat dulu intip-intip bagaimana jika kamu memilih untuk tetap bertahan menjalani relationship ini dengan si dia, gitu ya. Apa yang akan terjadi pada kamu? Apakah kamu akan bahagia atau kamu akan kayak gimana? Nanti kita akan lihat, oke? Nah, mari tumpukkan dulu ini kartunya untuk bisa kamu pilih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tumpukan aja kali ya. Oke, jadi kalau misalnya saat ini kamu tuh lagi dekat dengan beberapa orang sekaligus, boleh nih pilih aja yang ini untuk si A, yang ini untuk si B, yang ini untuk si C, gitu ya. Namanya kamu kan mau nyari tahu juga ya, yang mana yang paling terbaik bagi kamu, gitu ya. Nah, di sini Mari sarankan pilih salah satunya saja untuk satu orang. Jangan yang kayak, udahlah, aku lihat aja lah yang mana nanti yang paling cantik itulah yang aku pilih. Jangan. Tentu saja itu bagi kamu yang mau serius. Tapi kalau kamu menganggap pembacaan ini hanya sekedar fun aja, fun reading aja, ya enggak ada masalah gitu ya. Jadi terserah, mau diseriusin mau nggak diseriusin, terserahnya kamu. Oke, baik ya. Di sini Mari akan langsung aja memulai untuk mempersingkat durasi. Ini tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga. Monggo kamu pilih. Tapi Mari akan mulai dengan tumpukan yang pertama dulu ya. Sebelah kirinya Mari. Oke, bagaimana apabila kamu memilih untuk menjalani relationship ini dengan dia? Apa yang akan terjadi dalam hidupnya kamu? Oke, baik. Iya, di sana. Iya ya. Jadi kalau Mari rasa begini, nggak tahu lah entah kenapa kamu mau dengan seseorang ini ya. Entah kenapalah kamu bisa terkoneksi dengan seseorang ini saat sekarang. Tetapi kalau menurut Mari, kayak kamu seperti seseorang yang apa ya? Seperti seseorang yang lumayan defensif gitu ke dia. Kalau dibilang kamu merasa cocok banget sama seseorang ini, mungkin enggak. Beberapa jangan-jangan kamu hanya pengen ngerasain sensasi berpasangan. Gitu ya. Jangan-jangan kamu hanya pengen cari tahu aja gimana sih tuh nikmatnya menjalani sebuah hubungan gitu ya. Atau bisa karena adalah daripada suntuk di hidup gitu ya, daripada sepi banget hidup ini gitu, daripada terputus sekali pada dunia luar, ya udah deh aku dengan dia aja. Nah kayak kita. Kalau dibilang kamu puas banget ketika ngejalani dengan dia, mungkin enggak juga. Kayaknya kamu nanti tuh akan lebih cinta pada diri kamu sendiri daripada kamu mencintai dia. Bukan berarti bahwa kamu sama sekali kosong ya, tidak punya rasa apapun pada dia. Barangkali mungkin adalah gitu, adalah kamu sayang sama dia gitu. Tetapi kalau untuk bersatu secara fisik, boleh kamu agak kurang nyaman. Makin lama tuh makin kurang nyaman. Gitu. Seperti nanti kamu tuh mainnya gaya-gaya misterius gitu. Nggak akan bisa seseorang ini menjadi tempat kamu curhat. Karena kamu tidak merasa leluasa ya untuk menceritakan tentang dirinya kamu tuh dari A sampai Z. Nah kayak gitu. Dan jangan-jangan kalau ada masalah dalam relationship ini, kamu cenderung tuh menghindar. Kamu cenderung tuh mengelak gitu ya. Kamu lari. Karena gini, kalau Mari lihat-lihat
kamu juga memang orangnya males ya, ngomong banyak-banyak gitu ya. Apalagi sampai ada pertengkaran gitu kan. Kamu mungkin merasa kamu sudah terlalu tua untuk hal seperti itu. Gitu. Makanya kadang-kadang kalaupun kamu tidak merasa, kalaupun misalnya kamu menemukan ada tindakan dari pasangannya kamu ini tuh yang bikin kamu nggak enak hati, kamu cenderung ngediamin. Kamu cenderung tuh kayak udahlah aku simpan aja. Gitu. Tapi lama-lama kamu bisa makin males ngejalani hubungan ini. Gitu. Karena nanti kamu akan lihat, aduh terlalu banyak masalah. Bukan hanya internal kalian saja, tapi juga bisa dari eksternal. Nanti kamu sendiri yang memutuskan, udah deh aku nggak usahlah dengan dia, gitu. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kamu menunjukkan pembacaan ini pada suamimu atau pada istrimu, kamu tetap ngejalani relationship ini, relationship pernikahan ini, namun cenderung agak-agak hambar. Gitu. Indahnya bersama dia hanya ada di angan-angannya kamu saja, tidak di dunia nyata. Di sana ya, kamu bisa akan menganggap seseorang ini seperti orang asing, tetap seperti orang asing di hidupnya kamu. Tapi berbeda dia di dunia angan-angannya kamu. Kalau di dunia angan-angannya kamu bisa kalian ini, wah, kamu dan dia berbahagia, saling mencintai gitu ya, aktivitasnya rame gitu ya, semarak di dalam angan-anganmu. Begitu di dunia nyata, pasif. Hubungan ini cenderung pasif. Nah di situ, kalau pacaran kamu akan memilih untuk menjauh dari dia. Kalau dalam pernikahan kamu tetap memilih untuk menjalani pernikahan dalam waktu lama, nggak tahu lama hari apa nanti kamu akan bercerai atau bagaimana gitu ya. Tapi ya begitu. Hubungannya hanya kayak hubungan konvensional seperti orang zaman dulu gitu ya. Seperti zaman-zamannya kakek neneknya kita dulu. Sekedar hanya seperti udah deh, namanya sudah berkeluarga, nggak baik pula kalau bercerai gitu ya. Walaupun hubungan ini tuh dingin, tapi ya udah aku jalanin aja. Gitu kamu. Banyak bersabarnya nanti kamu. Kalau ini kamu tujukan pada rumah tanggamu ya. Di sana. Memang sih ndak terlalu banyak masalah. Mungkin di awal-awal banyak. Kalau ini rumah tangga ya. Nanti makin lama makin adem rumah tangganya. Cuman ketika itu adem, tidak juga bikin kamu sebegitu bahagianya. Kamu nanti akan bisa mampu melihat bahwa kamu ngejalani hubungan dengan si dia ini tuh tidak seperti tanda kutip ya, tidak seperti tanda kutip normalnya orang-orang. Akan beda rumah tangga ini tuh kalau kamu jalani. Gitu. Sempurna hanya di dalam mimpimu relationship ini. Di sana. Indah hanya di dalam impianmu. Tapi begitu kamu masuk ke dunia nyata, kok kayaknya nggak seindah itu ya. Ngobrol aja pun jarang sama pasangan. Ini kamu ya. Kamu tuh nggak mau ngobrol-ngobrol nanti, sedikit aja. Hanya formalitas saja. Gitu. Nggak ada yang cerita, aku tadi aktivitasnya gini, aku aktivitasnya kayak gitu. Nggak ada. Kamu akan lebih banyak menyimpan rahasia. Itu. Ya. Siapa kamu yang sesungguhnya itu tidak akan kamu tunjukkan pada pasanganmu ini. Pada suamimu ini atau pada istrimu ini. Kalau kamu laki-laki yang lagi ngelihat video ini, bisa
kalau kamu memaksakan diri menikah dengan seseorang ini, kamu tuh bisa punya perempuan simpanan lain. Yang dimana kamu tuh bisa menjadi diri kamu sendiri tuh dengan simpananmu ya, dengan wanita lain itu kamu akan berani menunjukkan sisi konyolnya kamu, sisi jeleknya kamu, sisi isengnya kamu, sisi kanak-kanaknya kamu akan bisa tunjukkan sama orang lain, tetapi tidak pada istrimu ini, gitu ya. Kalau kamu laki-laki yang lagi ngeliat video, kamu berancang-ancang untuk menikahi seseorang yang kamu tanya ini, ya kayak gitu bacaannya. Kamu bisa berselingkuh secara emosional ke orang lain. Dan dengan seseorang yang kamu tanya ini tuh, kamu hanya tanda kutip sebatas formalitas. Gitu. Kalau ini rumah tangga memang bisa-bisa kecil kemungkinannya berpisah. Hanya saja gitulah. Kalau dengan orang lain kamu bisa ketawa ngakak. Gitu ya. Kamu bisa jungkir balik salto muka belakang. Tapi kalau dengan dia kamu lebih lembut gitu. Kamu bawaannya lebih tenang. Kamu menjadi alter egomu yang lain. Yang lebih kayak cenderung energi feminimnya itu kelihatan di sana. Ya. Tidak semarak relationship-nya kalau ini dipaksakan ke rumah tangga. Tapi apabila ini hanya pacar-pacaran saja, pacar-pacaran ini yang bersatu secara fisik itu mari agak ragu ya. Hati bisa saling mencintai tapi tidak masuk dalam pernikahan. Tidak sampai dia ke pernikahan. Gitu. Saling sayang, saling cinta, atau kamu yang sayang sama dia, kamu yang cinta sama dia. Tapi kamu nanti memilih untuk tidak menikah dengan dia. Menurutmu itu adalah keputusan yang terbaik. Walaupun terkadang kamu bisa nangis. Kamu bisa rindu banget sama dia. Karena ikatan batinnya kamu sama seseorang ini kuat. Kuat secara batin. Tapi kalau misalnya nanti di depan sana ya. Ini kan ceritanya depan sana. Tapi misalnya kalau bersentuhan secara fisik. Bisa kamu kayak ngerasa aduh asing banget gitu lah. Sentuhan fisiknya tuh bikin kamu, bukannya kamu jijik, enggak, tapi kayak ada getaran yang agak-agak kurang nyaman di situ. Kalau ini pacaran hanya akan sebatas di pacaran aja. Jika saat sekarang ya, kondisi kamu lagi narik video ini, lagi nonton video ini tuh, kamu lagi pacaran sama dia, seharusnya sih kalian hanya sebatas pacaran saja. Tapi pacarannya bisa lama gitu. Bisa kamu nanti punya suami sendiri ya dengan orang lain. Kamu bisa punya istri dengan orang lain ya. Dia pun bisa seperti itu. Tapi kamu nanti tetap akan punya, kamu akan simpan rasa cintanya kamu untuk orang ini. Gitu. Kamu akan rawat cintanya kamu sama dia. Kamu akan pelihara cintanya kamu sama dia. Walaupun kalian sudah punya kehidupan masing-masing. Gitu ya. Kalau posisinya masih pacaran saat kamu lagi narik video ini. Gitu ya. Memang kamu di awal-awalnya saja galau. Di awal-awalnya saja kamu kayak pengen banget bersama dengan dia. Tapi nanti lama-lama baru di situ energinya kamu itu cenderung netral. Ya. Sehingga di situ tuh aktivitas fisiknya kamu ke seseorang yang kamu tanya ini nanti tuh cenderungnya lebih banyak dingin. Gitu. Kamu nanti lebih banyak pasif dalam sikap di sana. Bahagia tapi bahagianya itu tuh bentuknya unik gitu loh. Bahagia tanpa memiliki, kalau ini posisinya pacaran, gitu ya. Kalau ini yang kamu tanya adalah suamimu atau istrimu, setidaknya kamu tenang di situ. Kamu tenang, tapi memang kamu cinta sama dia, tapi kamu tidak sebegitu bahagianya dengan dia. Bahagia kamu sebagai
manusia yang berbadan itu bisa kamu dapatkan dari yang lain. Tapi ketenangan batin, kalau ini rumah tangga, nah itu yang kamu dapat. Ketenangan batin. Nah kayak gitu ya. Monoton gimana gitu. Kalau ini rumah tangga. Monoton. Gitu. Nggak terlalu semarak gitu. Kayak hubungan ini tuh cepet banget tuanya. Jadi kayak hubungan kakek nenek gitu modelnya. Kan nggak kakek nenek yang zaman dulu gitu ya. Itu kan nggak yang terlalu, misalnya nggak ada canda-candanya gitu ya. Seperti konvensional banget lah. Nggak ada coba-coba, ayo yuk kita gini yuk gitu ya. Yuk kita gitu yuk gitu. Nggak ada yang gitu-gituan. Paling-paling kalian ya jalan-jalannya pun mari rasa kamu jalan-jalan sendiri, dia jalan-jalan sendiri gitu kalau rumah tangga. Nanti lama-lama di depan sana. Memang enggak ribut-ribut, enggak berantem. Kamu enggak mau berantem sama dia. Kalaupun dia ribut di situ ya, mancing-mancing kamu heboh, sebentar aja tuh kamu bentak dia. Kamu bentak suruh dia diam, tapi habis dari situ kamu enggak pancing-pancing lagi. Gitu. Jadi kehebohan pertengkaran dalam relationship ini tuh enggak berlarut-larut. Gitu ya. Memang mungkin tidak dipecahkan, tidak diketemuin jalan keluarnya seperti apa, tapi setidaknya tidak ada di situ sikap bermusuhan yang kamu tampilkan ke dia. Nanti pasangannya kamu bisa bingung banget ini lihat kamu. Bingung banget. Dia kayak yang tahu ini, kamu hanya mendampingi dia saja. Tetapi ruhnya kamu tuh ya bisa jadi terpecah-pecah. Dia lihat kayak gitu nanti di kamu. Kalau ditanya orang, sampai sejauh mana kamu mengenal, misalnya ditanya orang sama dia, sampai seberapa jauh kamu mengenal pasanganmu ini, dia bisa ngomong, iya itulah aku nggak ngerti nih, gitu ya. Aneh nih pasanganku ini. Nanti dia akan ngomong gitu ke orang-orang tentang kamu. Dia misterius kayak gimana gitu ya. Orangnya mau berubah-ubah gitu nanti dia. Cara pandangnya dia ke kamu. Kalau hubungan ini tuh tetap berjalan. Nah kayak kita. Ya, jadi memang tidak ada masalah kalau kamu mau tetap ngelanjutin hubungan ini. Hanya saja hubungan ini tuh akan kamu lakoni dengan unik, dengan cara yang berbeda sekali. Nah kayak kita ya. Oke, jadi jalan aja kalau memang mau jalan. Baik, terima kasih ya udah memilih tumpukan yang pertama. Oke, sekarang mari masuk ke tumpukan yang di tengah ya, tumpukan kedua. Bagaimana kehidupanmu kalau kamu memilih untuk bersama dengan dia? Oke. Jadi kayak gini. Ini bisa hubungan yang kayak bikin kamu tuh harus ekstra berjuang. Kamu harus ekstra power di sini, gitu ya. Karena nanti kayaknya kamu yang menjadi batangan dalam hubungan kalian, terutama dalam hal finansial. Walaupun kamu yang lagi milih ini tuh seorang cewek, gitu ya. Tapi kamu nanti bisa berkontribusi besar di hidup seseorang ini tuh dari sektor finansialnya dia. Nah, kayak gitu ya, ada kemungkinan ke sana. Atau begini, untuk mendapatkan perhatian dari seseorang ini, ada harga yang harus kamu bayarkan. Kalau kamu mau berbahagia dengan seseorang ini, ada upaya besar yang harus kamu lakukan. Karena dia bisa saja bertindak lebih cenderungnya itu tidak sesuai dengan kepuasan hatinya kamu, kepuasan batinnya kamu. Kamu yang harus proaktif sekali di sini. Kalau mau mempertahankan relationship ini, kesabaranmu itu tuh harus banyak. Kendali dirimu atas emosi-emosinya kamu tuh harus kuat. Karena kamu bisa aja mudah terpancing ngamuk, mudah terpancing emosi, mudah terpancing sedih, mudah terpancing derita. Gara-gara hubungan ini. Nah gitu.
di sana. Gitu ya. Jadi walaupun kamu cewek, tapi kamu tuh nggak bisa pakai energi feminim. Harus kuat energi maskulinnya kamu. Gitu. Kalau kamu pakai energi feminin tok di sini, udah deh. Bisa batinmu itu kayak ngerasa nggak karu-karuan. Kamu selalu akan merasa tidak puas. Gitu. Contohnya aja begini. Kalau kamu pengen jalan sama dia, kamu tunggu-tunggu kapan ini ya dia ngajak aku jalan. Kamu bisa sampai capek nunggu dia ngajak dia. Kamu sampai capek nunggu dia ngajak kamu jalan. Baru hal itu bisa terjadi. Gitu. Tapi kalau kamu mau cepat ketemuan sama dia, gitu ya, dapat perhatian dari dia, kamu yang harus colek-colek dia bolak-balik. Kalau bisa kamu ngongkosin dia lagi. Kamu yang traktir, kamu yang keluar duit di situ. Jadi kalau kamu mau punya hubungan yang balance, take and give-nya di situ tuh balance, mungkin tidak bisa. Harus lebih banyak kamu yang memberi. Dan kamu menerima ya secukupnya sajalah. Jadi kayak kamu tuh harus banyaklah ikhlasin. Gitu ya. Kamu harus mampulah menerima dia apa adanya. Udah jatuhkan ekspektasinya kamu, dia harus begini, dia harus begitu gitu. Tanpa ada kekuatannya kamu ngejalanin relationship ini relationshipnya akan bolak-balik ketemu sama jurang perpisahan. Gitu ya. Karena kamu masih mau hubungan ini ada, maka hubungan ini tuh ada. Jadi gini, jangan harapkan seseorang ini tuh akan ngejar-ngejar kamu ya di dalam nanti di masa depan. Ini kan tarikan energi masa depan. Misalnya gini, kalau kalian berantem, kamu jangan harapkan dia datang minta maaf. Gitu ya. Kalau misalnya kalian diam-diaman, kamu jangan harap dia yang duluan menyapa kamu. Mesti kamu yang duluan. Gitu. Kalau nggak ada inisiatif dari kamu, hubungan ini tuh mandek. Bahkan bisa bubar. Gitu. Jadi kamu nggak bisa kayak putri manis di sini. Gitu ya. Energinya tuh nggak bisa kayak putri manis. Kalau kamu dengan dia, kamu harus jadi pejuang. Kamu yang harus jadi pangeran yang mencari-cari tuan putri. Walaupun kamu ini perempuan loh ya. Di sana. Kamu harus berjiwa besar. Gitu. Kamu nggak boleh mudah menyerah. Karena itu tadi kata Mari. Bolak-balik nanti kamu dengan dia akan ketemu sama pancingan perpisahan. Gitu. Di sana. Bolak-balik nanti kamu tuh yang akan bilang, apa aku harus ninggalin dia ya? Gitu. Karena dia sering banget nih bikin aku sedih. Aku sering kayak ngerasa diabaikan sama dia. Gitu loh. Statusnya aja aku pacar seseorang. Statusnya aja aku istri seseorang. Statusnya aja aku suami dia. Gitu ya. Tetapi ketika jalan dengan dia, aku banyak ngerasa sepi. Nah kayak kita. Cuman memang kalau Mari lihat-lihat, memang kamu kuat lah. Kamu mampu ngejalani dengan seseorang ini. Walaupun di situ tuh harganya, tanda kutip ya, mahal. Tapi setidaknya ketika dengan si seseorang ini, kamu bisa jadi orang sukses. Gitu ya. Kamu bisa jadi orang mandiri. Gitu. Karena mungkin ketika kamu mengharapkan perhatiannya dia tidak kamu dapat, kamu melarikan diri ke pekerjaan. Gitu loh. Kamu melarikan diri ke belajar misalnya. Jadi ada dampak baiknya untuk kamu. Gitu ya. Daripada aku nangis-nangis, puyeng-puyeng gitu ya.
Mendingan aku melarikan pikiranku ini tuh dengan mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi kamu bisa naik jabatan, bisa income bisnisnya kamu bertambah gitu. Karena kamu juga pinter di sini kalau Mari lihat. Daripada kamu meraung-raung di kamar, kamu mengerti itu adalah tindakan yang sia-sia. Kamu nampaknya makin tertekan, makin produktif orangnya. Jadi ya itu dampak baiknya ya. Barangkali secara kepuasan batin tidak kamu dapat perihal cinta, kasih sayang dari dia, tapi kamu justru men-challenge dirinya kamu. Kamu membawa energi yang tadinya negatif, ya nangis-nangis itu kan negatif ya, sedih-sedih itu kan negatif tuh, resah gelisah itu kan energi negatif tuh. Nah kamu rubah energi negatif ini ke arah yang positif, jadi berdampak baik gitu. Nah, pinter kamu kalau Mari lihat, manusia cerdas kamu, dewasa kamu, gitu. Kamu yang enggak gitu ya. Oh, aku patah hati, oh, aku kecewa. Kamu nggak kayak gitu. Iya, aku kecewa. Kamu nangis sebentar. Udahlah, mendingan aku tadi ada PR misalnya kayak gitu. Tadi ada tugas dari kantor. Udahlah, tak kerjain itu, gitu ya. Di sana kamu jadinya makin kaya kamu, gitu. Makin naik jenjang karirmu, gitu ya. Mungkin kalau kamu anak sekolahan, skripsinya kamu tuh tepat waktu gitu ya, wisudanya kamu mungkin paling awal gitu. Nah di sana itu yang kamu alami kalau kamu memilih tetap jalan sama dia, tidak puas secara urusan percintaan, tetapi ada ganjaran baiknya untuk kamu. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Iya kalau Mari lihat, andaikan kamu mau bertahan dalam relationship ini hubungannya bisa dijalani sampai bertahun-tahun, lama nih ya, panjang di sini, gitu, panjang, lama, sampai tahun-tahunan. Nah di sana, karena kamu proaktif, kamu tidak gampang menyerah dalam relationship ini. Kalau Mari lihat, kamu fighter di situ, gitu loh. Nanti kamu bisa kayak mengerti ya, oh. Kalau lagi kayak gini, ekspresi wajahnya berarti dia lagi nggak mau diganggu. Nah, jadi kamu kayak tahu-tahu aja gitu. Udahlah, nggak usah diganggu dianya. Nanti dia ngamuk. Jadi kamu tuh nanti tahu banget yang mana bikin dia bahagia, yang mana bikin dia ngamuk, gitu ya, marah. Kamu mengerti sekali di situ. Dan itu nanti akan kamu lakukan. Jadi memang benar-benar jadi orang yang sabar kamu di sini. Jadi orang yang kuat kamu di sini. Mari lihat, ditempa karakter pribadinya kamu gara-gara urusan percintaannya kamu sama seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke ya, baik. Terima kasih sudah ikut memilih. Kemudian Mari akan masuk ke kartu nomor 3 ya. Bagaimana kalau kamu memilih untuk terus jalan sama seseorang ini? Oke, baik. Baik, ya di sana. Jadi ini nampaknya kamu yang mau sendiri sama seseorang ini, gitu ya. Kamu yang mau sendiri, kamu yang kesengsem sendiri sama dia, kamu yang mengharapkan besar hubungan ini tuh ada. Di sini kalau Mari lihat nanti ada masanya kamu tuh mengharapkan cinta dari dia, kamu mengharapkan kasih sayang dari dia, kamu dengan polosnya mengusahakan relationship ini. Kamu akan mati-matian mencari perhatiannya dia. Tapi ternyata ujung-ujungnya kamu capek sendiri, kamu lelah sendiri. Bolak-balik kamu kayak merasa energinya kamu tuh terkuras habis. Karena kamu ini orangnya mudah jatuh cinta, Mari lihat ya. Kamu mudah baper. Kamu juga orang yang kayak apa kamu mau tuh harus bisa kamu dapatkan. Gitu. Ya. Nah, tetapi ternyata walaupun kamu udah berusaha begini, kamu udah berusaha begitu gitu ya, kamu udah jungkir balik, salto kayang, mencoba untuk tetap bersama dengan dia, tapi pada akhirnya kamu bisa di sini tuh menyerah, gitu. Kamu akan sadar bahwa cinta yang kamu harapkan
dari dia itu tuh tidak kamu dapat di sana ya. Awal-awalnya boleh-boleh aja kamu happy gitu ya. Tapi ujung dari relationship ini bisa-bisa sebuah hubungan yang, sebuah perkenalan yang kamu sesali itu ada. Aduh, mendingan dari dulu lah, nggak tahu ini orang gitu ya. Kenapa lah Tuhan memperjumpakan aku sama dia? Gitu kamunya. Apa sih maknanya aku ketemu sama orang seperti ini gitu. Bahagianya sebentar kali, sebentar saja. Bahagianya cuma sebentar, hitungan bulan-bulanan saja ini. Gitu ya, tapi kamu bisa traumanya panjang. Kamu bisa pesimis akan cinta, kamu bisa apatis dalam relationship. Butuh healing lama kamu dengan orang ini. Ya mungkin karena kamu cinta banget ya sama dia. Kamu sayang banget sama dia. Gitu. Tapi mengetahui bahwa hanya kamu sendiri yang menghadirkan cinta di relationship ini, itu bikin kamu tuh patah hati. Gitu. Dia mudah berpaling dari kamu. Atau kalau ini adalah orang yang sedang kamu PDKT-in sekarang ya, misalnya kamu lagi ngejar-ngejar seseorang ini sekarang, saya rasa pengejaranmu itu tuh tidak diganjar dengan buah manis gitu. Jadi pendek ya relationship-nya. Bahagiamu tuh hanya kayak sekedipan mata. Terus kemudian baru kamu ketika matamu terbelalak, yang kamu lihat, waduh, bukan kayak gini yang aku mau, nggak seperti ini yang aku inginkan, gitu ya, gitu. Tidak seperti ini yang aku inginkan, tidak seperti ini yang aku harap-harapkan. Nah, kayak gitu kamunya di sana. Gitu ya. Jadi di awal saja ini yang enak. Apakah juga memang kamu tuh agak merepotkan nanti? Kamu terlalu sensitif gitu ya. Kamu bisa juga agak marah-marah gitu. Karena energimu ini energi muda sekali. Kamu bisa cemburu-cemburuan. Jadi orang ini tuh akhirnya ilfil lihat kamu. Jadi dia kabur, jadi dia lari. Mari tangkap. Gitu ya. Yang tadinya mungkin di awal-awal kalian bisa saling cinta, lama-lama jadi padam cintanya. Lama-lama dia akhirnya memilih diri dia sendiri daripada memilih berrelationship dengan kamu. Nah, makanya ujar-ujar cinta bertepuk sebelah tangan nanti bisa akan kamu dapat. Bisa akan kamu alami. Gitu. Ya. Terlalu anak-anak kamu, mungkin kayak gitu juga bisa di matanya dia. Walaupun usianya kamu sekarang ya kali-kali aja saat ini dirimu yang lagi ngeliat video yang memilih tumpukan nomor 3 ini entah usia 30-an gitu ya. Namun begitu kamu berinteraksi sama dia, bisa kamu jadi kayak kekanak-kanakan. Apakah kamu terlalu manja, nanti kamu terlalu menuntut gitu ya. Kamu panas dingin di hubungan ini. Gitu lah. Moodnya kamu tuh cepet banget swingnya. Gitu ya. Tadi tuh kok kayak cemburuannya kamu ini kenceng. Jadi di matanya dia kamu bikin dia tuh habis energi, terbuang sia-sia. Nah, kemudian dia akan memilih, udah aku hidup dengan diriku sendiri aja lah tanpa kamu. Nanti dia hilang, nanti dia pergi dari kamu. Kamu akan merasakan pukulan yang besar. Gitu ya. Jadi di awal-awal ternyata setelah mari tarik tadi kartu klarifikasi, iya, kamu bisa dapat dia. Kamu bisa memiliki dia, tapi cuman temporer. Gitu ya, bukan maut yang memisahkan. Tapi keputusan kesadarannya dia nanti yang akan pergi dari kamu. Nah gitu.
kalaupun katakanlah di sini tidak ada perpisahan, karena ini kadung misalnya ya, nanti kamu tuh membawa relationship ini, kamu paksain aja dirimu, udah dah dibawa aja lah ini ke pernikahan. Nah, dalam pernikahan itu tuh banyak ributnya gitu ya. Banyak ributnya, banyak nanti tuh kayak kamu tuh ngerasa ya kamu nggak bahagia gitu loh. Kamu nggak bahagia dengan seseorang ini. Kamu bisa bilang, aduh aku sakit banget menjalani ini gitu ya. Aku nggak kekeh, aku nggak kuat gitu. Sia-sia aku ngejalanin ini. Banyaklah nanti ratapan-ratapannya kamu gitu. Bahkan mungkin kamu menyesal gitu ya, mau menikah dengan seseorang ini. Andailah dulu ya aku nggak nikah sama dia gitu. Andailah aku nggak ketemu sama dia, andailah aku nih nggak jatuh hati sama dia gitu-gitu di sana. Kalau ini posisinya pacaran ya pacaran saja, apanya masa depannya. Kecuali tadi kalau kamu tuh maksa banget untuk membawa relationship ini tuh ke pernikahan. Tetapi apabila kamu yang lagi ngeliat video ini, kamu tadi milih kartunya sambil membayangkan atau meniatkan pembacaan ini untuk hubungan rumah tanggamu. Nah kayak gitu. Dalam rumah tanggamu ini kamu lebih kayak sering ngerasa sepi gitu ya. Kamu kayak merasa merugi gitu. Kamu kayak ngerasa kamu serba kekurangan gitu ya. Entah itu finansial. Jadi pikiran kamu tuh sering tidak tenang gitu. Galaunya kamu ini bisa panjang banget gitu ya. Lama sekali galaunya kamu gitu. Maunya kamu itu kalau curhat sama orang, isi curhatannya kamu itu bilangin kalau kamu tuh aku nggak bahagia dengan dia gitu-gitu. Di sana mungkin kamu bilang, aku udah habis lahir dan batin nih energinya gara-gara berhubungan sama dia gitu-gitu. Kamu yang tadinya kamu syukuri bertemu sama dia, akhirnya nanti kamu sesali di sana. Kok indahnya tuh belum lagi bikin kamu puas ya, udah langsung kayak bikin kamu tuh ngerasa menderita. Kepuasannya cuma sebentar gitu, nggak panjang, cepet dia goyangnya gitu ya. Dan kamu mungkin juga orangnya cenderung main perasaan ya. Kamu untuk menatap, untuk bermain logika, nalar gitu ya, kamu kurang. Jadi namanya orang yang lebih senang main-main perasaan ya. Nah itu tuh yang bikin move on tuh lambat, bikin healing tuh lambat. Karena terus menerus mensugesti diri, aku nggak bahagia, aku nggak bahagia. Sampai nanti ada masanya, kalau kamu satu hari tidak menangis, kamu kayak ngerasa kamu hidupmu belum sempurna. Ada nanti titiknya seperti itu. Kamu nanti bisa kayak menghasrati penderitaan jatuhnya. Jadi kamu terlarut-larut gitu. Aku patah hati, aku sedih banget. Kayak gitu hari-hari sampai bertahun-tahun. Gitu ya. Sampai jangka panjang. Makanya tadi kata Mari, satu hari tanpa menangisi relationship ini, kayak kamu ngerasa duniamu belum utuh. Hati-hati di situ ya, siapapun kamu yang memilih tumpukan ketiga ini, candu kamu nanti akan rasa perih, nagih kamu nanti dengan rasa sakit di situ.
makin melo kamu nanti di depan sana. Makin gak karu-karuan dunia batinmu. Bisa-bisa nih kamu nih untuk beberapa, tidak semua, hanya beberapa aja. Ini kayak pengen mau bunuh diri aja kalau Mari lihat. Ini maaf ya, tapi tidak semua loh ya. Hanya beberapa aja. Tapi kayak udah ada ancang-ancang, udahlah bunuh diri aja lah. Aku bener-bener gak bahagia sekali gitu. Atau misalnya, atau begini, kamu tuh bisa jadi akhirnya sakit fisik. Apa ya, entah gara-gara kamu terlalu dalam menyayangi dia. Itu. Rasa-rasanya kayak kamu baru kali ini patah hati. Atau kamu nanti akan bisa bilang, aku ya udah berapa kali tuh putus cinta gitu ya. Aku udah berapa kali tuh kandas hubungannya. Tapi nggak pernah sesakit ini. Baru sama dia aja gitu ya. Hanya dia yang bisa bikin aku kacau seperti ini. Double sakitnya. Nah beberapa kayak gitu. Double sakitnya. Nggak kayak gini pernah aku pun pernah patah hati. Tapi patah hatinya nggak seperti ini dalamnya gitu. Nah beberapa gara-gara ini adalah cinta pertamamu, baru kali ini kamu main hati, ya. Ini sebuah hal yang aneh bagi kamu, sulit banget untuk bisa kamu lampaui. Nah itu ya tadi kata Mari, sampai kamu tuh candu dengan rasa sakit itu. Kalau nggak merindui dia satu hari, ya, kamu ngerasa nggak senang. Padahal dia sudah pergi dari hidupnya kamu. Jadi ini hubungan yang traumatis sekali untuk dirimu, ya. Itu dia. Awal-awalnya cantik banget relationship-nya. Awal-awalnya bisa ini dua orang yang saling mencintai, gitu. Tapi akan kandas di pertengahan jalan. Ini angka 5. Akan kandas di tengah jalan. Di tengah jalan tuh makin goyang, sangat goyang, akhirnya kamu bisa ambruk sendiri. Tapi semoga setelah kamu mendengarkan pembacaan ini, andaikan pun kamu, aku coba jalan aja lah gitu ya, monggo. Tapi ingat, tetap jaga kewarasannya kamu. Antara pikiran dan perasaan harus balance, gitu ya. Yang nggak perlu ditangiskan, jangan kamu nangis-nangis, gitu. Jangan kamu bilang-bilang bahwa aku orang yang tidak beruntung untuk urusan cinta, gitu ya. Jangan kamu sedih-sedihkan dirimu. Biar ya kalau gagal ya gagal lah, gitu ya. Kalau kandas ya kandas lah. Tapi bukan berarti bahwa duniamu runtuh. Kayak gitu ya. Jaga terus kesadaran dirimu. Oke lah, mungkin itu aja lah ya. Itu aja dulu. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah ikut memilih. Semoga pembacaan ini bisa membantu kamu melihat gambaran-gambarannya. Patahkan apabila pembacaan ini tuh kamu rasa nggak enak ya, tapi kamu kayak aku mau terus jalan nih Cih, ya monggo jalan. Tapi patahkan dia pembacaan yang nggak enak ini, gitu ya. Lakukan satu upaya atau beberapa upaya biar hasilnya tidak seperti yang kita baca saat ini. Oke? Baik, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.